Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan lanjutan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat statistik gereja Katolik sedunia, kita akan menemukan saudara-saudari bahwa jumlah umat Katolik sedunia sampai katakanlah pada tahun 2021 yang lalu ada di kisaran 1,34 miliar. 1,34 miliar umat Katolik sedunia. Dilihat dari segi jumlah, tentu saja saudara-saudari itu sesuatu yang sangat besar. Sangat menggembirakan. Bila kita mengingat awal mula gereja, sejak gereja perdana, gereja purba, hanya Yesus bersama para murid, para rasul. Kemudian jemaat perdana bertumbuh, berkembang melalui pewartaan kabar baik, melalui ibadah-ibadah, melalui pengajaran iman. Hasilnya sampai saat ini adalah 1,34 miliar. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan Yesus yang mengajar dengan menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi maupun ragi saudara-saudari adalah sesuatu yang sangat kecil. Tetapi ketika dia sudah bertumbuh, biji sesawi itu, dia akan berkembang menjadi pohon dengan ranting-ranting yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bertengger di sana. Bahkan orang-orang pun dapat bernaung di bawahnya. Dari sesuatu yang kecil, dia bertumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat, memberikan dampak yang besar, memberikan faedah bagi dunia sekitarnya. Demikian juga saudara-saudari, ragi. Ragi itu juga kecil. Tapi ragi menjadi ragi kalau kemudian sudah dicampurkan ke dalam adonan roti. Sehingga roti itu kemudian berkembang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pernah katakanlah membuat roti tentu tahu ini. Bahwa roti akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar ketika dia dicampuri dengan ragi. Itulah yang membuat adonan kemudian mengembang, sehingga ketika kemudian sudah dikatakanlah digoreng atau di oven dan sebagainya, lalu menjadi makanan roti yang enak.
Dari sini saudara-saudara menjadi jelas bagi kita bahwa sesuatu yang kecil tetapi mempunyai kualitas dari dalam dirinya akan memberikan dampak yang besar bagi sesuatu yang lain, bagi orang-orang di sekitarnya. Biji sesawi, dia bertumbuh. Awalnya kecil, kemudian membesar, dan pada akhirnya memiliki dampak yang besar. Manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Demikian juga ragi, mempunyai kemampuan untuk mentransformasi sesuatu menjadi lebih besar. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kembali kepada statistik umat Katolik tadi yang saya katakan 1,34 miliar di seluruh dunia. Jumlah yang besar seperti tergambar dalam statistik itu memang membesarkan hati kita, menggembirakan. Tetapi saudara-saudara, ada pertanyaan lebih besar lagi di sana. Bahwa apakah kehadiran umat Katolik sedunia sudah terasa manfaatnya, sudah memberikan dampak yang besar bagi dunia yang semakin baik. Apakah kehadiran gereja Katolik, atau lebih tepatnya, apakah kehadiran orang-orang Katolik sudah memberikan dampak positif, mentransformasi dunia sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan? Itu pertanyaan besar yang layak untuk kita renungkan. Sudahkah kita sebagai orang Katolik menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita? Sudahkah kita sebagai orang Katolik menjadi atau memberikan dampak positif oleh karena kehadiran iman Katolik yang kita hayati di sana? Saudari-saudara, ini pertanyaan yang butuh permenungan terus-menerus sepanjang hidup. Sehingga kita semakin menyadari apa tujuan kehadiran kita di dunia ini. Apa tujuan Tuhan Yesus membangun gerejanya. Kalau kehadiran kita tidak berdampak, dalam arti dampak positif, tidak memberikan faedah, tidak memberikan katakanlah manfaat positif bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia di sekitar kita, maka ini menjadi tugas besar supaya kita mentransformasi diri, supaya buah dari transformasi diri kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi inspirasi, menjadi manfaat bagi dunia. Tentu sekali lagi saudara-saudari, perlu usaha terus-menerus. Perlu transformasi diri terus-menerus. Sehingga kehadiran orang Katolik, kehadiran gereja Katolik di mana saja, tidak kehilangan relevansinya. Dan juga tidak kehilangan signifikansinya. Bagi dunia, bagi sesama. Ini tantangan terbesar kita, jumlah yang besar sebagai buah dari perkembangan biji sesawi dan ragi yang sudah ditanamkan Tuhan sejak awal dunia. Katakanlah begitu, yang ditegaskan oleh kehadiran Yesus dengan segala pewartaannya tentang kerajaan Allah, benar-benar memiliki manfaat, benar-benar menjadi berkat bagi dunia. Selamat menghadirkan kerajaan Allah dalam dirimu, sehingga memberikan dampak besar bagi orang-orang di sekitar kita, memberikan dampak bagi dunia, menjadi berkat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami ragi bagi dunia,
yang membuat seluruh masyarakat mengalami berkat-Mu melalui umat-Mu. Semoga kami juga dapat menjadi tempat berlindung, tempat berteduh yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang ingin mencari kedamaian sejati, yang ingin mencari makna hidup. Bimbinglah kawanan kecilmu ini agar tetap mantap dan bersemangat untuk terus relevan dan signifikan dalam mewartakan kabar gembira di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.